beberapa contoh time history gempa ya yang beredar ini, kita bisa mendapatkan frekuensi gempa ini ada websitenya ya, kita bisa mengambil seluruh kejadian gempa di dunia. Nah, ini saya coba untuk menggambarkan saja ya, dari hasil Approval Ratio itu pada bagian kiri ini kita peroleh adalah tingkat gempa frekuensi tinggi, yang tengah ini sedang, yang kanan adalah frekuensi rendah. Nah, kita bisa memperhatikan, saya coba membuatnya dalam time yang sama ya, supaya kita bisa melihat, oh ternyata memang ini, jadi kalau frekuensi tinggi itu jumlah perpotongan antara ini garis-garis percepatan ini dengan sumbu waktu itu semakin banyak gitu ya, sehingga semakin padat begitu, dan ini terlihat sedang dan ini adalah tinggi. Nah, ternyata dari beberapa kejadian gempa ini memang kalau ini kita melihat itu percepatannya bermacam-macam ya, tetapi frekuensinya bermacam-macam juga, percepatannya juga kita melihat ini Kobe ini, maaf ini nggak saya tuliskan satuannya, ini dalam G ya, dalam G. Di sini adalah waktu, di sini adalah percepatan dalam G. Nah, kita melihat juga berbagai macam ini, ada yang 0,6, ini 0,5 lebih gitu. Nah, ini kita punya gempa Jogja ini kemarin adalah 0,256 ya kalau tidak salah, hampir sama dengan epicentro ya. Sementara ini ada gempa Parkfield ya, juga lebih tinggi, tapi cuma waktunya. Jadi kalau durasinya ini juga berbeda-beda, kemudian frekuensinya juga berbeda, percepatan juga berbeda. Jadi ini memang time history gempa atau getaran gempa yang terjadi di suatu tempat itu tidak akan pernah sama ya. Mungkin waktunya yang berbeda, kalaupun sama juga ini pola getarannya juga berbeda, frekuensinya berbeda. Nanti pada saat strong part ini durasinya juga berbeda dan sebagainya. Nah, beberapa data yang coba saya himpun ya, ini ada beberapa time history gempa, nah itu dan kejadiannya, nah kemudian magnitude, percepatan dan durasinya. Nah, ternyata memang kalau kita membaca di berita-berita dan dalam beberapa analisis yang sudah dilakukan oleh para peneliti, itu memang kecepatan frekuensi ini sangat berpengaruh ya. Jadi kita melihat ini salah satu kejadian gempa epicentro itu adalah salah satu gempa yang dulu sampai mengagetkan dunia begitu ya, karena ini mengalami gempa yang sangat dahsyat. Sementara kalau kita lihat epicentro itu percepatannya cuma 0,27 ya, kalah banyak sama no trip ya dan sebagainya. Ya seperti gempa Jogja. Kemarin juga kita mengalami gempa Jogja yang percepatannya cuma 0,26 ya, tetapi kerusakannya luar biasa ya. Nah ini juga epicentro ini juga 80% bangunan itu mengalami kerusakan sangat parah, sehingga kerugiannya sekitar 6 juta US dollar. Kalau kita kemarin di gempa Jogja ini sampai 2,9 triliun ya menurut analisisnya Bappenas. Nah ini memang ada hal-hal lain di dalam gempa itu yang memang masih misteri sampai sekarang. Jadi